Pak Novi. Waalaikumsalam Bu Semi. Iya, gimana ini kabarnya? Baik Bu Semi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Keluarga sehat? Sehat Bu Semi. Dengan Bu Semi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat semua. Ya. Nah, Pak Novi, sebelum nanti Pak Novi melakukan proses coaching, ini saya sebagai pengamat nanti akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya. Sudah ketemu dengan coachingnya? Sudah Bu. Ya. Nah, Pak, yang pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi supaya nanti kita tahu apakah proses coaching yang kita lakukan sudah berhasil atau belum, kita harus menentukan dulu rubrik penilaiannya. Ya. Nah, Bapak, nanti pada saat proses coaching, tentu saja saya sebagai pengamat nih akan mengamati dan juga menilai Pak Novi sebagai coach dan nanti rekannya sebagai coachee. Nah, berdasarkan rubrik penilaian yang telah disepakati. Tentu saja yang pertama, nanti apakah proses observasi coachingnya yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Masih ingat ya Pak ya alur tirta? Masih Bu. Ya, T-nya itu menentukan tujuan umum, kemudian yang kedua itu I-nya identifikasi permasalahan, kemudian sampai dengan R-nya menentukan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, nanti saya akan mengamati nih nanti Pak Novi sudah sesuai belum nih alur tirtanya begitu. Baik Bu. Ya, kemudian yang kedua juga nanti saya akan mengamati apakah Pak Novi sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum dengan coachingnya. Dan juga saya akan mengamati juga bagaimana respon dari si coachee terhadap pertanyaan yang Bapak ajukan. Nah, sudah siap Pak? Siap Bu. Ya, tidak lupa juga nanti kita akan mengamati apakah proses observasi coachingnya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Ada 3 ya Pak ya, ada kemitraan, kemudian berpikir kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Oke, Pak Novi, sebelum kita lanjutkan, saya akan memulai dengan pertanyaan yang pertama nih. Nah, selama nanti proses observasi coaching berlangsung, ini kompetensi apa nih yang ingin Pak Novi kembangkan? Ya, baik. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini ada 3 potensi Bu, yaitu yang pertama presence atau kehadiran, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang satu lagi tentang menanyakan atau membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu. Berarti ada 3 kompetensi ya yang ingin Pak Novi kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut tadi ada mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian juga presence atau kehadiran penuh, dan juga yang kedua tadi apa Pak? Mendengarkan secara aktif. Nah, dari ketiga hal tersebut kompetensi mana nih yang ingin secara spesifik Pak Novi kembangkan? Ya, baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yang secara spesifik yaitu ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Berarti ada 2 kompetensi yang secara spesifik akan Pak Novi kembangkan ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, oke. Selanjutnya yang terakhir ini Pak ya, sebelum nanti Bapak memulai proses observasi coachingnya, seperti apa indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Saya ingin coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya begitu. Baik, memang ya Pak ya, kalau proses coaching itu dikatakan berhasil, tentu saja indikatornya adalah si coach ini mampu dengan sendirinya menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Pak Novi, saya rasa sudah selesai wawancara tahap observasi kita. Selamat melaksanakan proses observasi coachingnya, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Novi. Terima kasih Bu Semi. Boleh saya izin langsung melaksanakan coaching kepada Ibu Lilian yang akan
saya kucing. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum Bu Lilian. Waalaikumsalam Pak Nafi. Ya, bagaimana kabarnya Bu Lilian? Alhamdulillah baik, meskipun agak sedikit batuk ini Pak. Ya, semoga cepat sembuh ya batuknya Bu Lilian. Nje, kalau Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Lilian. Hari ini bisa mengadakan kucing dengan Bu Lilian. Iya Pak. Dengar-dengar Bu Lilian ada yang mau diceritakan kepada saya, apakah benar Bu Lilian? Iya Pak, betul. Ingin yang saya sampaikan gitu Pak kepada Bapak. Apa itu Bu Lilian yang ingin disampaikan kepada saya Bu Lilian? Iya, jadi begini Pak, terkait dengan rekan kerja di sekolah saya ya Pak ya, itu saya perhatikan itu teman-teman dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Pak. Jadi penyampaian materi pelajaran dari guru ke anak itu masih dengan metode-metode yang lama seperti metode ceramah ini Pak yang sering digunakan oleh rekan-rekan saya di sekolah saya. Padahal kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman ini kan sangat pesat sekali Pak. Jadi teknologi ini dalam pembelajaran ini semakin meningkat dan tapi guru-guru di sekolah saya ini tidak mau mengikuti perkembangan zaman Pak. Jadi tetap menggunakan metode andalannya yaitu ceramah. Terus seperti itu terus sehingga pembelajaran untuk anak-anak itu saya rasa itu menjadi kurang bervariatif begitu Pak. Baik Bu Lilian, kalau boleh tahu, kalau boleh saya garis bawahi, mohon maaf bahwa Bu Lilian ini mau mempunyai permasalahan tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu nggih Bu? Iya betul Pak, Iya. jadi kurang bervariatif baik medianya, metodenya maupun model-model pembelajarannya seperti itu Pak. Baik Bu, kira-kira dari percakapan hari ini apa yang akan Ibu dapatkan atau apa yang Ibu inginkan dari percakapan hari ini? Iya Pak, dari percakapan kita hari ini saya nanti ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Pak. Jadi khususnya dalam hal guru-gurunya menyampaikan materi pembelajaran ke anak itu lebih bervariasi seperti itu Pak. Oke Bu, jadi yang Ibu harapkan ini adalah adanya perubahan di sekolah Ibu, begitu nggih? Kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan untuk di sekolahnya itu? Oh, baik Pak. Jadi saya ingin adanya perubahan misalnya dalam metode pembelajaran atau media belajar yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pembelajarannya itu bisa lebih bervariasi lagi Pak. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang banyak digemari anak-anak seperti Word, Quizzes atau yang sederhana saja seperti membuat slide atau PowerPoint itu ya sudah minimal seperti itu Pak. Jadi tidak menggunakan ceramah melulu setiap hari. Jadi nanti saya ingin teman-teman saya ini meninggalkan sedikit demi sedikit metode ceramah yang sering digunakan kepada anak-anak karena saya lihat anak-anak itu bosan Pak dengan metode-metode seperti itu. Akhirnya menjadi tidak saat pembelajaran itu tidak bersemangat dan menjadi siswa yang kurang mendapatkan banyak ini loh Pak, banyak pengalaman-pengalaman lain selain cerita dari gurunya seperti itu Pak. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode atau model media yang variatif itu bisa dikatakan sebagai kondisi ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira sekolah Ibu saat ini berada di level berapa ya Bu? Atau kalau di rating kira-kira di level berapa Bu? Untuk saat ini ya Pak ya? Iya. Untuk saat ini di sekolah saya itu bisa saya nilai sendiri ya Pak Iya. Ini di level 5 kira-kira Pak. Jadi sekolah saya kan ini kebanyakan gurunya senior nih Pak. Iya. Jadi sudah sepuh. Jadi untuk pengenalan dalam media IT ini saya rasa masih di level 5 Pak. Oke. Oke. Di level 5. Oke Bu, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Ibu bisa ditingkatkan
agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi gitu Bu. Iya Pak. Jadi mungkin nantinya saya ingin peningkatannya itu mungkin tidak terlalu jauh karena memang banyak guru senior ya Pak. Jadi kira-kira dari level 5 ke level 7 Pak. Jadi untuk peningkatannya kalau terlalu banyak saya nanti takutnya ekspektasi saya terlalu tinggi ya. Untuk melakukan perubahan dengan guru senior ini, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 begitu Pak. Oke, nilai dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Bu? Ya, sebenarnya saya juga masih memikirkan sih Pak, apa yang nantinya tindakan apa yang tepat untuk saya ambil. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring untuk rekan-rekan saya itu seperti pendampingan individu atau saya dan rekan saya nanti face to face tapi secara bergantian seperti itu Pak. Oke Bu, berarti Ibu sudah merencanakan untuk melakukan mentoring atau pendampingan individu. Kira-kira ada tidak Bu strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan ke teman-teman itu yang nyaman dengan penyampaiannya Ibu seperti apa? Apakah ada? Iya mungkin kalau tidak dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan Pak Kepala Sekolah dulu Pak untuk membuat semacam kegiatan seperti pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik dan bervariatif untuk siswa. Oke, berarti Ibu sudah ada beberapa rencana yang Ibu lakukan ya Bu. Tadi ada mentoring, terus pendampingan individu, dan workshop. Kira-kira untuk saat ini rencana mana yang bisa segera direalisasikan Ibu? Iya Pak, jadi sepertinya yang mentoring Pak. Karena kalau untuk workshop perlu persiapan yang sangat matang begitu Pak, perlu waktu juga yang tidak sebentar dan yang paling penting ini perlu biaya yang lebih banyak, karena harus mencari narasumber yang sesuai dengan topik yang akan kami bahas ini. Jadi untuk saat ini rencana yang paling nyaman dan mungkin bisa saya lakukan dalam jangka waktu dekat ini adalah mentoring Pak. Oke, berarti mentoring ya Bu. Baik, untuk kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau dukungan atau bantuan dari siapa saja ini Bu kira-kira? Iya Pak, jadi mungkin saya nanti minta bantuan dari rekan guru di sekolah saya yang memang ahli dalam bidang IT, teman-teman yang masih muda seperti itu Pak, untuk media pembelajarannya supaya ditularkan kepada teman-teman rekan-rekan yang senior. Mungkin teman saya ini bisa Bu Yuni atau Bu Yopi Pak. Biar nantinya pembelajarannya lebih bervariatif begitu ya? Iya Pak. Oke, berarti Ibu akan merealisasikan rencana Ibu ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru ya Bu, dengan rekan guru sejawat atau rekan guru yang ada di SD-nya Ibu. Baik, kira-kira kapan Ibu rencana ini akan segera direalisasikan? Iya Pak, insya Allah secepatnya sih Pak. Mungkin minggu depan saya akan mencoba berkoordinasi dengan rekan-rekan yang saya sebutkan tadi untuk minta bantuan dan mencoba untuk nantinya melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru yang senior Pak. Oke Bu, bagus sekali ya Bu. Baik, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa nih Bu yang kita dapatkan setelah kita berbincang-bincang sampai saat ini? Iya Pak, dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran Pak untuk nantinya untuk memberikan perubahan di sekolah saya ini seperti apa dengan cara melakukan kegiatan mentoring dan juga dibantu oleh rekan-rekan guru yang masih muda-muda yang memiliki semangat dan keahlian di bidang IT ini untuk memanfaatkannya di media pembelajaran dan nantinya supaya siswa-siswa kami lebih semangat lagi dalam bersekolah Pak. Oke Bu, alhamdulillah ya. Sekarang Ibu sudah memiliki gambaran untuk melakukan perubahan di sekolah Ibu.
Nanti saya tunggu ya kabar baiknya Ibu setelah melakukan mentoring ini. Saya sudah tidak sabar lagi Ibu Lilian. Nah, nanti ingin mendengarkan cerita-cerita lagi dari Ibu Lilian. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Lilian. Semoga rencana Ibu Lilian untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolahnya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Begitu. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya, untuk mendengarkan saya, keluh kesah saya ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti rencana yang sudah saya planningkan ini akan bisa membawa perubahan di sekolah saya nih Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu Lilian, semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Iya Pak. Oke Terima Bu, kasih, Pak. cukup sekian Bu Lilian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Novi, masih semangat ini? Masih semangat Ibu. Tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Lilian. Betul, tadi saya mengikuti ya dari Iya. awal sampai akhir. Gimana Iya. perasaannya Pak, sudah lega? Sudah lega Bu, sangat menyenangkan bisa mengetahui apa yang dirasakan dari Ibu Lilian dan kemudian Ibu Lilian itu ternyata sudah mempunyai solusi atau langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut begitu Ibu. Menemukan sendiri ya Pak Iya. ya tadi solusinya. Baik Pak Novi, kembali lagi ke proses coaching kita. Kita Iya. kan ada 3 tahap, pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang kita pada sampai pada tahap yang terakhir, pasca observasi. Ketemu lagi dengan saya sebagai pengamatnya. Iya. Nah, tadi saya sudah melihat sendiri, menyaksikan sendiri Pak Novi sudah melakukan proses observasi coaching dengan coach Bu Lilian. Nah, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan alhamdulillah juga tadi Bu Lilian selaku coach sudah berhasil menemukan sendiri solusi untuk permasalahannya. Pak Novi sudah berhasil juga memicu, ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Novi. Sebelum kita akhiri rangkaian proses coaching ini, Iya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Novi. Iya, baik Bu, silahkan. Sudah siap Pak? Siap. Baik, yang pertama Pak Novi, sambil diingat-ingat kembali ya. Iya, iya Bu. Tadi apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Pak Novi pada saat proses observasi Iya, coaching? baik Bu. Yang sudah saya lakukan dengan Ibu Lilia tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta begitu Bu. Sehingga saya membantu coach atau membantu Ibu Lilia untuk mampu menggali potensinya dan yang pada akhirnya Ibu Lilian atau coach tersebut mampu menemukan sendiri solusi-solusi atas permasalahannya begitu. Iya betul sekali ya Pak Novi. Iya. Tadi saya menyaksikan sendiri bagaimana Pak Novi sudah mampu menerapkan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta. Betul. Tadi Pak Novi sudah melakukan rangkaiannya secara runtut, dimulai dengan alhamdulillah ya, dengan menggali potensi dari Bu Lilian selaku coaching untuk menemukan tujuan umum dari proses coaching ini untuk apa. Kemudian juga sudah mampu memandu Bu Lilian mengidentifikasi permasalahannya, dan juga memandu Bu Lilian lagi menemukan solusi untuk mengambil rencana aksi dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan yang terakhir mampu membimbing juga Bu Lilian untuk bertanggung jawab pada komitmen yang sudah dibuat. Baik, selamat ya Pak Novi ya. Terima kasih. Kemudian ya, dari proses tadi saya juga mengamati Pak Novi sudah sangat fokus dengan coachingnya, dengan permasalahannya. Pak Novi sudah mampu hadir secara penuh. Kemudian Pak Novi juga sudah mampu mendengarkan secara aktif, sehingga mampu memberikan tanggapan terhadap setiap keluh kesah yang disampaikan oleh coaching. Tidak lupa juga, tadi juga Pak Novi sudah mampu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang mampu menggali potensi coaching Bu Lilian untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Pak Novi, dan yang terpenting tadi pun Pak Novi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Ada 3 prinsip ya Pak ya. Kemitraan tadi sudah dilakukan, kemudian berpikir kreatif juga sudah dilakukan, yang terakhir memunculkan aksi itu juga sudah dijalankan.
sebelum kita tutup, saya ada pertanyaan terakhir nih. Iya Bu. Sampai saja ya Pak ya. Oke, ya Bu, silakan. Ini nanti kan proses coaching ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Iya, Saya yakin nanti pasti ada proses coaching berikutnya. Nah, supaya proses coaching berikutnya itu berjalan lebih baik lagi, lebih lancar lagi, ini kompetensi apa nih yang ingin Pak Novi kembangkan? Oke, tentu saja ini yang ingin saya perdalam lagi nih Bu, Betul. atau saya kembangkan lagi yaitu tentang alur tirtanya Bu. Nah, agar nantinya saya dapat melakukan coaching lagi yang lebih baik daripada yang sebelumnya, begitu Ibu. Betul, memang proses coaching ini ada alurnya ya Pak ya, Iya. ada tahapnya yang kita kenal dengan tahap tirta. Iya. Dan sebisa mungkin memang alur itu kita laksanakan secara runtut, secara sistematis, Iya. sehingga tujuan yang ingin kita capai bisa tercapai dengan tepat. Betul. Baik, semoga nanti kedepannya Pak Novi bisa lebih meningkatkan lagi Ya, kemampuan dalam memahami alur tirtanya, sehingga mampu mempraktekkan proses coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Ya, saya rasa cukup sekian Pak Novi proses tahapan coaching kita dari mulai pra-observasi, observasi sampai pasca observasi. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan nanti pada proses coaching berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik dan Amin. lancar Amin. lagi. Amin. Baik, terima kasih Pak Novi. Ya, Selamat sama-sama Bu siang. Seni. Ya, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.